Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Juwita. Sekarang hari ini saya bersama suami ada di Dieng, tepatnya ada di Candi Arjuna. Alhamdulillah memanfaatkan liburan ini. Jadi sedikit saya ingin membuat video mengenai pengalaman ya menjadi seorang terapis autis, agar siapapun sekarang yang menjadi terapis autis termotivasi istiqomah untuk menjalankan terapi dengan baik dan benar. Oke, awalnya untuk menjadi seorang terapis itu tidak ada di gambaran kehidupan saya, karena saya seorang mahasiswi dulu di Politeknik Negeri Medan, yaitu jurusan Teknik Elektro dengan program studi Teknik Telekomunikasi. Artinya dunia yang sangat berbeda banget dengan pekerjaan saya ya, yaitu menjadi seorang terapis autis. Ketika kuliah saya harus hitung-hitungan, kemudian prakteknya itu mengikir besi, kemudian membentuk membuat motherboard, dan juga sesuatu yang sangat berbeda lah dengan dunia terapis. Sementara ketika saya diminta, maksud saya ada lowongan ya pekerjaan, saya dari Medan langsung aja ke Jakarta tanpa mencari tahu apa itu terapis autis, bagaimana kerjanya, dan juga kira-kira nyaman atau tidak. Saya juga tidak memikirkan akan hal itu. Langsung saja ke Jakarta, kemudian langsung diterima di salah satu klinik yang ada di Bekasi, tepatnya di Grand Wisata. Kemudian melihat awalnya sangat remeh saya dulu, atau anggap enteng banget, ini pekerjaan apa tidak sih gitu, karena hanya memberikan instruksi sepertinya itu saja, setiap hari itu saja dari pagi sampai sore. Ternyata ketika saya mengikuti pelatihannya, kemudian merasakan pertama sekali menjadi terapis, itu benar-benar tidak semudah yang saya lihat, tidak semudah yang saya bayangkan. Makanya setiap ucapan yang diberikan oleh terapis itu semua ada teorinya, itu semua ada aturannya, jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian belajar materi demi materi, semua teori yang saya pelajari ternyata banyak sekali, hingga detik ini saya masih tetap belajar dan berusaha menjaga hafalan. Saya dulu dilatih dengan metode Applied Behavior Analysis, itu yang diajarkan oleh salah satu dokter yang ada di Bekasi, dan istri beliau yang sangat luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau-beliau. Nah, kemudian menjadi seorang terapis itu ternyata hari demi hari saya rasakan asik sekali. Dan hingga 2 kali lebaran itu saya kan asal Medan, saya tidak pulang ke Medan karena saya mengejar hafalan saya, karena saya tidak lulus 3 kali ujian remedial, baru yang ketiga kalinya dinyatakan lulus. Jadi semakin saya pelajari, semakin saya penasaran, karena ketika saya menterapi seorang anak autis, dari yang tidak bisa tepuk tangan, kemudian dia bisa tepuk tangan, itu rasanya dari hati saya bahagia. Padahal saya bukan orang tua dari si pasien. Dan juga merasakan kebahagiaan, apalagi kalau dari nonverbal, anak bisa verbal, walaupun hanya mengucapkan A, U, O, E, I, itu sudah kebahagiaan sekali. Artinya terapis, kalau hari ini teman-teman, rekan-rekan merasa lelah, percayalah, sedikit yang anak bisa karena yang kita terapi, karena proses dari terapi yang kita ajarkan, dan anak bisa insya Allah dia gunakan, dia manfaatkan semasa hidupnya, insya Allah akan menjadi amal jariah kepada kita. Kuncinya asalkan kita sabar, ikhlas, dan juga berusaha menterapi dengan baik dan benar. Karena pesan yang sangat saya tangkap ya, dulu ketika saya proses belajar menjadi terapis, itu apabila kita asal-asalan, kemudian sekedar laporan selesai, atau sekedar terapi 1,5 jam berlangsung selesai, tapi kita tidak melakukan teknik yang benar, bahkan sengaja melakukan teknik yang salah, nah itu nanti ketika anak sembuh baru kita bisa meminta maaf, karena salahnya kita kepada anak, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada konsultan kita atau orang lain, tetapi salah kita terhadap anak yang tidak bisa mengatakan bahwa kita salah, atau tidak bisa menyalahkan kita, dan tidak bisa memberontak. Kalau anak normal lainnya ketika kita marahi, ketika kita salah, mungkin dia bisa ngeyel, bisa ngomel, atau
tidak terima atau membangkang. Tapi beda dengan anak autis yang hanya menerima, yang hanya pasrah ketika kita melakukan terapi terhadap anak autis. So, terus melakukan teknik dengan benar, sabar, lakukanlah lillahi ta'ala ya, bukan karena hanya semata-mata gaji yang mungkin besar atau kenyamanan dengan orang tua dengan segala fasilitas yang mewah, bukan. Tetapi hubungan kita kepada Allah secara langsung, dan kesembuhan kalau nanti dia menjadi seorang sarjana atau seorang dokter, dan ilmu tertinggilah di ketika dia kehidupan mendatang. Percayalah, meskipun tidak semua orang tahu, tapi ada kebahagiaan di sini, ada rasa syukur yang luar biasa, dan terus berharap menjadi amal jariah, dan Allah berikan kesabaran kepada semua rekan-rekan seluruh Indonesia dalam menterapi anak autis. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.